Abang kakak, brother sister, alumni baik itu diajak ngikut, gak diajak nyusul. Selamat datang di talk show alumni baik. Kalau di kelas tuh nggak bisa begini bang. Kenapa? Kelas gua sebelah BP soalnya. Jadi mesti yang paling alim. Oke, hari ini kedatangan orang besar. Orang besar. Jadi ini talk show pertama langsung Ya, orang besar. hatinya kan besar. Hatinya besar. Liver. Bang Seto, gue manggil bang berarti karena Ya, boleh. senior. Karena senior. Seto ini angkatan Gue 2001. 2001 berarti masuknya 98 Terus 98. pas kerusuhan lo masuk. Jadi pas SMP, lulus SMP lagi kerusuhan. lu SMP mana? Alpen Alzer. Oh Alpen. Pas lulus kerusuhan jadi nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya belajar. Maksudnya gimana lurus? Enggak, jadi kan abis Septanas itu tuh kejadian bakar-bakaran tuh. Abis Septanas bakar-bakaran gitu. Dan lu ikut bakar-bakaran. Kenapa? Dan lu juga ikut bakar-bakaran. Ikut dikit-dikit. Enggak, dari rumah gue tuh kelihatan tuh apinya Robinson Pasar Minggu. Iya parah tuh ya. Nah, jadi gini ya mengenai reformasi nggak? Ya sih. Ini tuh hari ini tuh 25 tahunnya kemarin ya. Betul kemarin. 25 tahun reformasi. Ya, makanya di Instagram pada share orang-orang tua tuh, Iya. pada share itu kan. Jalan pagi, jalan santai. Apa tuh? Iya kan mereka di DPR kan jalan santai mengenang 25 tahun reformasi. Iya. Betul. Bukan mengenang penjarahannya berarti ya. Bukan. Lu ngejarah juga waktu itu? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak ada kesempatan apa emang udah Masih kecil, Bro. Masih kecil, Bro. Oh, sempat kecil juga berarti badan bang? Enggak sih, badannya gede. Jiwanya sampai sekarang kecil. Enggak dari ya bukannya rasis sih, dari SMA emang segede ini badannya. Kok rasis sih? Iya maksudnya body shaming. SMP enggak segede gini. Tapi gendut juga. Gendut juga Gitu. Kenapa, Bro? Ada masalah sama orang gendut? karena waktu gue SMP gue main bola bang. Gue juga dari SMP Saya main bola, iya, makanya ini kenapa orang-orang tua ini makin tua makin gendut. Iya, nggak tahu ada kenapa itu. Gue mungkin karena makan. Nggak, bukan mungkin, pasti karena makan. Nggak mungkin ditransfer lemaknya. Iya mungkin. Jadi lu kalau seorang Seto itu SMA itu tergolong yang juara kelas apa tanda kutip SMA sampah gue paling masyarakat apa gimana? juara di hati masyarakat. Wah berarti gebetan lu banyak, berarti fans lu banyak. Wah ini mesti Self proclaim. ini mesti diklaim satu orang, mesti diundang ke sini berarti. Betul. Mesti jadi saksi nih kan biar benar. SMA dulu tuh kalau mau ngomongin zaman SMA ya, itu menurut gue 28 lagi fase agak-agak katro gimana gitu. Wih, Iya. Waktu gua masuk, katronya tuh gimana? katro gini. Itu tuh kan itu gedung baru tuh, Bro. Jadi kan sebelum gue masuk 2 tahun sebelum masuk tuh lebih jelek lagi ya gedungnya. Terus terang tuh. Itu baru gedung baru. Pas gua masuk, Lo gak ada keperluan legalisir ke sekolah kan? Aman kan? alhamdulillah udah ya. Ini ngomongin jelek ya. Khawatirnya kan. Ini kan fase. Bukan sekolahnya secara umum. Cuman lagi fase kayak gitu. Jadi gua masuk tuh banyak puing-puing di mana-mana gitu. Dan gua masuk siang. Karena nggak cukup apa namanya. Jadi gedung nggak tahu sekarang gedungnya ada 2 kan, gedung 2. Iya, udah bagus sekarang. Ada kolam ikannya. Ada kolam ikan. Iya. Dulu gedung yang sebelah sini belum jadi, masih bongkaran-bongkaran gitu. Jadi gue harus masuk siang. Tapi seru sih, itu tuh satu-satunya tahun dalam hidup gue nggak pernah terlambat. Karena masuk siang. Zuhur di sekolah dulu, jam 1 baru masuk. Gak pernah terlambat, selalu zuhur lagi kan. Iya, dulu di sekolah gitu kan. Iya, jadi masih berantakan lah. Itu pulang jam berapa bang kalau masuk siang? Jam 5:30. Berantakan tuh karena lagi proses pembangunan berarti. Karena proses pembangunan. Oke. Terus juga ada yang kelasnya tuh di lab. Jadi lab tuh jadiin kelas. Waduh. Sampai di pojok sebelah sini nih, di pojok sebelah mana sih yang di ini kan gang Kalau masuk sekolah. sebelah kiri kan gang Bude, ini ada gang lagi nih di gang yang dekat gang ini dibangun lagi kelas kecil kayak kandang, kita nyebutnya kandang dulu. Nggak tahu sekarang masih ada kandang. Terus ada lab dijadiin laboratorium dijadiin kelas juga. Jadi nggak ada lacinya. Jadi nggak bisa nyontek. Kayak gitu. Kayaknya suram banget ya masa sekolah. Suram banget nih. Di sekolah kok kayak gini amat gitu kan. Tapi kenapa milih 28 waktu itu bang?
Orang Gue tua. emang anak jadi Padang gue. Emang taunya wah ini kayak sekolah bagus tuh. Walaupun angkatan gue belum jadi sekolah unggulan sih. Masih jadi pendamping unggulan. Pula. Tapi Babe 28 juga. Bokap. Babe ya bokap. Oh enggak sih, anak Bandung kalau bokap. Oh anak Bandung. Nyokap anak Palembang. Adik kakak ada 28 juga. Adik gue satu kan, adik gue ada 2, yang satu ada di 28. 28. Cuma dia pakai jalur 38. Lalu? Dari 38 ke 28. Waduh. Masih udah ngerti ini jalur Kebijakan orang dalam nih berarti. Iya, nih. jalur 38. Sama sekarang kayak sistem zonasi itu kan yang diterima berdasarkan terdekat bang. Betul. Jadi orang-orang terdekat dari sekolah-sekolah unggulan ini banyak kakaknya itu numpuk kartu keluarganya banyak nambah orang baru. Oh gitu. Supaya bisa masuk nitip, supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah unggulan ya. Sehingga menyingkirkan. Tapi sistem zonasi lo setuju nggak? Waduh, ini Ya pendek. pendeknya sebenarnya Secara umum, secara luas gitu. semua sistem pasti dirancang sama orang-orang keren dan itu perlu proses buat implementasi ya. Menurut gue ini bagus tapi terlalu Masa cepat. depan. Hah? Implementasi terlalu cepat, mesti bertahap karena bukan cuman muridnya yang diacak, tapi harusnya gurunya juga mesti diratakan juga. Oh. Ya, sekarang Kenapa? Ya melatih orang yang Guru yang bagus sama guru yang nggak bagus, intinya itu kan. semua guru sih bagus ya. Tapi lebih ke guru yang biasa megang yang unik sama yang antik ini beda-beda caranya ya. Yang biasa megang pinter Iya. sama begajulan pasti beda dong. Lu suka bola kan, Bang? Suka. Klub bola lu apa yang di Inggris? Arsenal. Arsenal itu kan secara Nggak juara tuh. kayak, maksudnya kalau Arsenal kan secara Apa? Udah lama nggak ditemu cover gue. Apa-apaan kamu? bukan. Arsenal itu kan secara pemain dibanding MU kan belanjanya zamannya Arsene Wenger ya. Itu kan biasa aja kan Ya. belanjanya, tapi gimana dia bisa megang orang-orang yang biasa itu bisa dididik jadi jago lah. jadi jago dan begitu sebaliknya. Oke. Ada juga pelatih yang emang terbiasa megang yang jago, Kayak Chelsea meredam zaman egonya. Chelsea zaman dulu, MU Los Galacticos ya Madrid. Ya, langsung Terbiasa megang orang-orang ego tinggi. Ini juga bukan berarti hal yang mudah juga kan ya. Tantangannya beda. Tantangannya beda. Akhirnya guru harusnya juga diacak juga supaya mereka juga terbiasa ngalamin. Jadi setuju-setuju aja sebenarnya, cuman ini yang jadi pertanyaan gue juga nih bro. Misalnya sekolah unggulan, kita sebut yang udah ultimate lah, SMA 8. Kan udah nggak debat tuh ya, daripada kita nyebut 70, 68. Oh, Umi gue ngajar di sana bang. Hah? Jadi Umi gue ngajar di SMA di SMA 8. kompetitor. Oke, pertanyaannya sebenarnya gini nih, SMA 8. Itu tuh sekolah yang bagus, apa sekolah yang nerima murid-muridnya udah bagus? Jadi guru kayak apapun, mudah anak pinter terpilih seJakarta apa sih gitu pertanyaan gue. Karena gue dulu terus terang nih, mungkin karena gue dari swasta dulu ya, waktu masuk ke 28, ini kok gurunya menurut gue nggak sespesial itu. Gue sangka kan sekolah yang bagus tuh yang bisa ngajarin goblok jadi pinter gitu kan. Nah, ini mungkin yang masuk udah pinter semua kali. Unggul semua berarti. Pertanyaan itu, sekolah bagus tuh yang bisa bikin nggak pinter jadi pinter, apa sekolah bagus tuh yang terima pinter doang jadi udah bagus? Ya itu jadi bahan diskusi nanti kali ya kalau kita serius ya. Ini emang bener jadi panjang. Nggak apa-apa, cuma nanti tayangnya setelah masa amanah gue di IKA selesai bang. Tapi zonasi sih menurut gue setuju sih itu. Jadi ngindarin kayak, jadi ya mau di mana aja sekolah udah terstandar. Tujuan akhirnya kan sama-samanya aja ya. Tinggal transisinya itu gimana? Transisinya itu yang belum dikawal dengan maksimal ya. Tapi sebenarnya sih harus semua sekolah. Jadi di masa depan ya nggak ada unggulan atau bukan unggulan ya, semua emang ya udahlah gitu. Ya semua anak tuh kan istimewa kan. Betul. Jadi emang kalau guru sih memang harusnya sih juga istimewa semuanya. Betul. Jadi apa guru favorit lo apa nih bang, ngomong-ngomong guru-guru di SMA kan? Favorit. Ini kan kalau guru-guru gua nih kan, insya Allah beliau-beliau nih masih ada kan ya, masih ada, masih ngajar beberapa. Apa siapa guru yang masih abang inget nih? Gue tuh sebenarnya malas belajar ya. Jadi kalau ditanya guru favorit, paling guru olahraga paling. Pak Sajito. Pak Sajito. Bukan karena Pak Sajitonya gimana, cuman pelajarannya gue suka aja. Iya. Cuma guru favorit sih bukannya gue nggak menghargai guru ya. Kan dia bilang guru favorit bukan mata pelajaran. Bukan mata pelajaran lu, gurunya yang asik, yang benar-benar. Guru favorit paling ini guru akuntansi tuh. Bu siapa? Waduh, ini yang jilbab kecil gitu deh. Gue lupa namanya. Favorit lupa namanya. Triwinarsi bukan ya? Bukan kayak. Gue aja masih ingat bang, Pak wali kelas gue Bu Setiawati, guru sejarah kelas 1. Oh buset ya.
Bukan Bu Nurset, Bu Oh, bukan Setiawati. Nurset. Setiawati. Kelas 2 gua 24 Pak Mariono. Kelas 3 gua Pak Wimbo. Gue masih ingat guru-guru gue. Kalau gue tuh Bu Asni Sadri biologi. Kelas 2 tuh Lo IPA IPS bang? IPS gue. IPS. Lu IPS? IPA sih. IPA. Jadi guru yang paling lo ingat atau momen sama guru lah? Oma sama guru? Pernah cabut kan pasti kan? Enggak pernah. Kayak pernah deh. Ya pernah. Motoran gue cabut tuh motoran. Ke Bandung. Udah di SMA udah bawa motor berarti. Oke. Gue jadi tuh nggak pernah cabut itu tuh nggak pernah pura-pura sekolah tapi cabut nggak pernah. Pasti orang tua tahu anak-anak baik-baik gitu lah gue. Kalau cabut Anak baik-baik masa cabut? tapi izin ke orang. Oh izin. Berarti orang tua juga pernah ngalamin fase itu juga berarti. Cuma nggak pernah pura-pura sekolah tiba-tiba cabut kan maksudnya cabut kan gitu lah. Iya. Cabut deh motoran mau bokap juga. Like father like son. Iya. Ya paling itu kalau sama guru tuh Pak ini ada guru geografi. Nah jadi zaman dulu nih, gue nggak tahu nih boleh diobrolin apa enggak. Ini guru asik banget menurut gue responnya. Jadi zaman dulu tuh nggak tahu zaman lo biasa ada soal-soal bocoran, soal-soal bocoran, ujian-ujian apa gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak masuk circle anak yang cool, jadi gue nggak dapat. Pokoknya ini ada nih yang dapat nih. Okay. Gue nyontek anak yang dapat aja mungkin ya, tapi ini dapat nih. Udah kan? Nah, ulangannya geografi. Ini guru geografi kan. Ya hasil ulangan si ini dapat 79, ini dapat 8. Ada satu seri dapatnya 95. Waduh, bagus banget kan? Artinya kalau dapat soal bocoran jangan semuanya semua diikuti, malah curiga ya. Ya inilah kalau masuk siang. Kalau dapat soal ya jangan dibenerin semuanya. Kata gurunya gitu tuh. Tapi nggak dituntut ke apa maksudnya? Guru-gurunya nyantai aja gitu, kayak udah kayak gitu udahlah. Nah itu lupa namanya Pak siapa gitu. Kalau guru dia pakai tato di sini nih. Pak Sajadi. Oh bukan kayaknya. Pak Sajadi. Yang pakai tato di sini. Iya. Dia selalu ditutup pakai plester. Plester ya Pak Sajadi itu. Itu guru gue juga tuh. Kemarin waktu halal bihalal di sekolah kan ada ketua IKA juga. Nah itu ada beliau juga di sana. Gayanya asik deh dari dulu tuh. Iya. Ya paling itulah yang gue inget. Kalau temen bang, siapa temen atau peristiwa sama temen yang nggak lo lupain gitu apa? Lo dulu anak Royce juga nggak? Royce. Royce. Serius? Tapi pacar gue di Rockris. Serius. Wah ini benar-benar real. Toleransi nih kan. Pacar gue di Rockris. Gue mau cerita ntar Sarah banget nggak usah. Soalnya ada yang lucu. Off air. Ya sama temen apaan? Oh temen ada. Jadi kan gue dari dulu kan motor gue Tiger tuh zaman dulu tuh. Iya. Jadi sukalah kita ngerjain motor apa gitu. Nah tuh paling kampret tuh kan ada parkiran motor. Motor gue tuh dipindahin sama temen gue si Dana kalau nggak salah tuh. Ke tiang bendera. Terus diikat di tali tiang bendera gitu. Gue lagi main basket apa sana. Pas gue dipanggil satpam, itu motor dari situ. Dimarahin sama satpam gue. Padahal kan bukan gue. Kerjain gitu nih, kampret nih sih. Akhirnya gue bales kan. Nah dia naik motor juga, Tiger. Nah businya tuh gue lepas. Tapi gue taruh di sebelahnya. Jadi soalnya masih nancap. Ya udah, akhirnya besoknya sampai jam 3 dia nggak pulang. Itulah paling. Dan orang itu tahu lo kerjain. Tahu lah, tapi dia nggak berani marah ke gue karena dia duluan ngiket motor gue di tali bendera. Aduh. Dulu pernah temen gue bawa motor itu, jadi pas dia sukanya tidur, kuncinya diambil bang. Motornya dipindahin sama anak-anak ke bude sebelah. Motornya ini seakan-akan hilang. Jandanya kampret juga ya. Itu lebih apa radikal lagi tuh bercanda ya itu kan. Iyalah motor hilang. Waduh. Zaman SMA lagi kan. Jadi dan kedua paling sering itu tuh nuker-nukerin itu kaos kaki di masjid. Kan sama semua tuh kakinya tuh kaos kakinya ditukar-tukar, ukurannya jadi panjang jadi pendek. Tapi berarti fans lu banyak berarti di SMA nih. Apa? Fans lu banyak berarti. Fans? Iya. Nggak tahu lah, tanya cewek-cewek lah. Hah? Oh ini kejadian motor satu lagi ya. Gue cerita tambahin ya. Jadi ada salah satu teman gue naik Vespa kan. Ini emang gue iseng sih. Vespa dia nyala susah kan. Vespa terkenal suka mogok kan. Vespa lama tuh ya.
Lama. Sebenarnya ya lama lah tahun 90-an Corsa. Bukan jadul banget, Vespa Corsa gitu. Namanya Didi apa nggak salah. Rung, terus nggak bisa busnya dikeluar dilap-lap apa segala macam. Gue nggak tahu tuh kejadian itunya kan. Pokoknya akhirnya nyala kan, habis gue mau balik kan. Terus kunci gue matiin cetek. Dia mati lagi, nyalanya lama lagi. Gue sebenarnya iseng biasa aja gitu, cetek gitu. Kayak perjuangan dia buat nyalain. Dia nggak tahu, besoknya baru marah-marah, lu kemarin lu parah banget lu. Aduh. Iya. Tapi dari segi ranking berapa lo bang di kelas bang? Dengan segala keisengan lo, kata orang kalau iseng tuh kan cerdas biasa ya. Ranking gue jelek. Gue underachiever dari dulu. Sampai peringkat berapa? 3/4 bawah kali. Dulu nggak ada rankingan. Tapi kalau di Alpen itu biasa di 28 itu top semua sih bang, teman-teman gue Alpen. Gue yang gobloknya lah. Tapi kuliah di mana bang? Kuliah di UI gue. Bus bisa masuk UI itu gimana? Orang dalam juga? Bukan. Emang bisa ya? Emang bisa UI orang dalam? Ya direkam loh. Ya nggak bisa tuh kan kampus terbaik Indonesia kan, kampus rakyat nggak mungkin lah. Nggak, gue emang belajarnya serius banget gue waktu. Bimbel juga bang lo, zaman lo ada bimbel juga? Bimbel gue NF dulu. Oh bukan BTA? GO. Oh bukan yang Prima Gama. Tapi waktu buat apa sih itu namanya yang mau masuk UMPTN? Lo zaman lo masih UMPTN kan? SPMB gua. SPMB. Waktu zaman UMPTN tuh apa sih namanya? Intensif apa sih namanya? Ya, ada intensif yang tiap hari kan udah. Iya, setiap hari kan nambah lagi tuh di kelas. Diwajibkan buat ikut bimbel juga di kelas tuh BTA. Gua nggak diwajibin. Cuma gue ikut BTA waktu itu. BTA. Cuman intensifnya NF gue. Yang tiap hari belajar itu tuh. Ya waktu UMPTN gue ini banget lah. Dan lo kelas 1 bimbel jadi penghantar lo masuk ke UI. Ya. Itu salah satu kebanggaan gue dalam hidup ya, karena prestasi gue nggak banyak. Karena dengan underachiever gue bisa masuk negeri lah ya, gue udah senang lah. Gitu. Itu aja prestasi gue dalam hidup itu. Ini orang besar yang sangat-sangat merendah ya, tampangnya, kenakalannya segala macam. Padahal nggak ada yang tahu bahwa beliau ini salah satu komisaris muda. Masya Allah. Ini pakaiannya, gambar kartunnya ini nggak mencerminkan nih kan, gondrongnya, dan terus jadinya beliau ini komisaris. Ini acara emang sebenarnya buat ngundang alumni inspirasi supaya nunjukkan. Jadi gue tuh kena terus awas gitu, bro. Ini alumni inspirasi yang memang buat ngangkat semangatnya adik-adik bang, bahwa 28 itu keren gitu loh. 28 itu banyak orang-orang yang tanda kutip kalian biar bandel dulu, ada temennya nih. Bawa bandel aja bisa. Gue nggak bandel gue. Oh enggak, bukan temen gue. Oh bukan. Gue nggak bandel dulu. Jadi kalau bukan 28 nggak bisa keren. Kalau bukan 28 nggak bisa keren. Nggak bisa. Karena 28. Harus 28. Gue nanya ke lu. Kalau sekarang harus 28. Kan gue ketua alumni 28. Oh iya. Lagi ngomong 28 ya. Iya. Salesnya Toyota bilang mobil Daihatsu bang. Oh iya. Harga mati 28, harga mati. Bagimu 28 jiwa raga kami ya kan. 2,5 tahun lagi bang, masa mana bang. Padahal lu jok gue tuh ini loh. Jok gue tuh sama anak-anak Alpen, sama anak Strada. Kan banyak juga anak Strada. Iya. Teman sebaku gue Strada tuh bang. Pinter, teman sebaku gue Strada. Gue juga anak Strada juga. Ngeceng-ngecengin. 28 sekolah digit kayak gini. Ceng-cengan baru masuk. Soalnya swasta sama negeri emang beda bro. Ada berasa lah. Gue dari SD kan swasta gitu. SD lo mana? SD gue Al-Azhar juga. Al-Azhar juga. Al-Azhar Minggu Al-Azhar. Betul lo orang kaya dong dari kecil ya? Kenapa? Dari kecil orang kaya berarti. Kaya itu relatif. Tapi iya bener. Iya. Jadi buat yang tahu atau buat sering alumni 28 yang sering penerbangan jarak jauh ke pelosok atau ke daerah pinggiran ini, beliau ini komisaris Trigana Air. Ya. Jadi kalau penerbangan banyak perintis juga bang ya, enggak ya? Banyak. Enggak semua perintis ya? Enggak seperintis. Tapi enggak seperintis itu. Nah jadi nunjukkan bahwa alumni 28 tuh ilmu isengnya ternyata jadi komisaris. Iseng aja jadi komisaris, apa lagi gue iseng jadi presiden bro. Iya. Gue nggak mau nih diundang acara gini. Harus pampres dulu datengin. Iya. Berarti depannya isinya depan studio nih sih. Pas pampres semua. Pampres semua. Jadi bang semangat ke adik-adik juga nih bang, bahwa iseng aja itu jadi orang gitu. Asalkan
Banyak yang doain. Banyak yang doain. Banyak doa. Gue punya teman bang di UGM bang. Aha. Bandelnya tuh bukan main lah pokoknya, tampangnya hancur, bandelnya bukan main. Maksud lo tampang gue hancur gitu? Nggak, teman gua. Oh, temen lo, Teman oke. gua. Tapi calon istrinya cantik gitu loh. Calon istrinya. Calon istrinya dia, gue nanya sama dia, lu bisa begini, kenapa lu ibadah lu bolong-bolong, nggak pernah sholat segala macem. Terus dia ngomong paling simpel, nggak tahu res. Banyak yang doain aku kali, orang tuaku sering sholat kali. Berarti banyak yang bilang ke orang tua kita, tolong doain kita tolong supaya doain jadi sukses. jadi sukses. Karena gue juga kan, abah gue kan ngajar di UNAS tuh bang, pasar Minggu. Oke. Jadi kalau setiap hari nganter beliau atau Abah tuh bapak ya? Abah tuh bapak, abah gue. Kalau pulang atau pergi itu pasti beliau lewat 28 ya, semoga nak masuk 28 ya nak. Semoga masuk 28. Nah, mimpinya begitu karena abang-abang gue sama kakak gue 28. Enggak, justru karena bukan. Kalau dia 28 dia nggak doa begitu tercapai. Justru harapan beban terbesarnya di gue masuk 28 tuh peringkat 237 dari 240 anak loh. Udah keterima 34. Cuma 28 ada seat kosong kan 10. Oh, oke. Gara-gara tuh nggak ada paket. Tapi teman sebangku gue itu kelas peringkat 2-nya masuk 28. Jadi ketolong di situ. Emang circle yang baik itu nolong. SMP gue itu peringkat 380 bang. Apanya? Peringkat SMP gue Di SMP mana? 166. Oke. Jadi gue alumni terakhir yang masuk ke 28. Oh gitu. Nah betapa minoritasnya gue di 28 kan. Gue berkata partai nih, partai Hanura lah. Perawannya 41 kan, PDIP. Partai umat. Partai umat. Yang terakhir. Terus sekarang lo kesibukan lo apa bang? Sekarang sibukannya Kan di penampilan kan orang pasti lihatnya lo asik banget kayaknya, orangnya asik nih, gondrong, jenggot, motoran, masuk. Biasanya kan tampang menipu, rambut pirang, kayak kan. Sekarang yang masih ngantor sama masih dikit-dikit jalanin creative agency juga lah. Creative agency. Ya kurang lebih gitu. Creative agency sama siapa? 28 juga. Sama si Rizky itu yang 28 juga. 28 juga. Ngapain ngerjainnya bang? Ya Palu Gada lah. Palu Gada. Pokoknya everything to do with kreatif kita ambil lah gitu. Diambil semuanya. Udah jalan berapa lama bang? Dari kapan ya? Kan ganti-ganti partner juga. Terakhir sama si Kiki juga. Dari 2000 sebelum pandemi tuh 18 kali ya, 18 17. 19 ya. Sebelumnya lagi gue justru fotografi wedding dari 2000 dari 2010 dulu. Berarti kalau ada alumni 28 nikahan masih bisa disupport berarti ya foto-fotonya ya? Enggak sih, gue udah males. Karena? Enggak. Ya apa? Enggak, maksudnya gue tuh telat berapa tahun nggak update sama dunia wedding aja tuh udah ketinggalan. Update-nya cepet banget soalnya. Iya. Jadi mendingan gue gue kasih tahu ini yang jago sih, ini yang bagus gini loh, mesti kayak gimana. Kalau gue sendiri sih kayak udah agak ketinggalan bro gitu. Kita nggak jadi ngobrolin yang santai-santai aja ya? Yes. Ini kok arahnya ke sini sih? Iya, dijebak. Saya dijebak. Jadi lu 28 tuh aktifnya eskul apa bang? Main di eskul juga? Udah ada bola belum zaman lu? Belum ada bola. Itu salah satu kekatruan yang sangat gue sebelin tuh. Gak ada bola. Dan lu senang bola? Gue senang banget bola. Gak ada ekskul bola, gak ada. Nonton apa main game ya? Main sama nonton sama main game-nya. Kalau di Indonesia jagoan siapa? Apanya? Jagoan klubnya siapa di Indonesia? Indonesia zaman dulu sih ya, gue suka Pelita ya. Pelita Jaya. Pelita Jakarta ya. Pelita Jakarta. Kalau di Eropa? Kalau di Eropa Juve sama Arsenal. Arsenal wah beda makom gitu. Juve, gue Milan nih, gimana nih? Ya udahlah. Kalau di negara kemarin Piala Dunia? Itali. Tapi lu sempat main juga di teman-teman. Masih main sama teman-teman alumni. Main apa? Bola. Terakhir ada itu kan gue masih main tuh. Terakhir ada antar angkatan tuh lo main gak sih? Ada bola antar angkatan loh waktu itu loh. Yang dekade itu. Iya, dari angkatan 2000. Ya itu gue yang bikin. Nah yaudah itu, gue main itu. Lo main waktu itu? Gue main. Masa sih gue gak bisa lihat? Lo mau Bang Pisco berarti ya? Pisco betul. Oh iya. Itu tuh gue main. Oh dulu yang bikin. Iya dulu. Nah gue masih bisa terakhir main bola tuh. Sebelum dengkul gue makin blelelele. Iya. Gue lawan lo waktu itu, gue ingat tuh di belakang. Serius lo? Iya bener. Emang gue lawan 2004? 5? Gue 2005. Emang gue lawan 2005? Ada up kan, angkatan gue ada up. Oh, berarti gue kalah ya malah ya? Kalah lah, jelas lah. Kipernya Pisco soalnya. Kipernya Pisco. Yang datang juga cuma sedikit. Iya. Tapi Bang Pisco tuh berjasa loh, kemarin acara 28 tuh beliau merelakan diri jadi MC tuh, keren. Padahal dia abang None ya. Oh dia abang None bang, serius? Iya.
Wah, berarti mesti diurus. Dia Bang None Jakarta Utara Pulau Seribu gitu. Tapi waktu Bang None udah ketuaan, sorry bis. Bukan waktu umur 18 gitu. Udah umur berapa ya gitu. Sohib lu siapa Bang waktu SMA Bang? Sohib. Masa nyebut nama 1 apa 2 apa 3? Ya bebas lah kan namanya. Siapa tahu temen lo denger kan. Oh iya. Oh jadi gue dulu ada geng. Tuh dulu namanya si Rijal, Miko, Cilo, sama Angga, sama Bayu. Itu orangnya goblok-goblok semua. Termasuk gue. Nah, Nama gengnya Noblex. lu kayak bangga banget dibilang goblok, hancur ya. Misalnya kalau orang goblok bisa jago tuh hebat. Orang hebat goblok sekali itu langsung goblok semua. Iya. Oke. Itu Noblex soalnya ada yang satu hitam. Jadi kalau Noblex kan plural tuh. Jadi boleh hitam cuma 1 gitu. Goblok kan? Iya. Gitu. Masih kontak sampai sekarang orang-orangnya? Masih 1 sih sama si Rijal dong. Yang lain, geng, kalau nonton kontak. Dah. Gak punya kontaknya sampai sekarang? Apa lo gak mau ngontak? Zaman dulu kan belum zaman HP. Zaman itu belum zaman HP. Tuh pas udah kuliah banyak sih yang los-los gitu. Gitu. Kalau lo sendiri gimana, Bro? Kalau lo dulu waktu SMA gimana sih, penasaran gue? Apa anak serius, apa bercandaan, apa diem di pojokan, nggak punya temen, apa gimana? Kalau gak punya teman sih nggak mungkin sih Bang. Terus ya zamannya anak-anak pada suka ngegas ya, kita termasuk abis sholat suka ngegas, narik kakinya teman-teman digas. Lo yang digas apa yang ngegas? Ngegas lah, masa digas. Lo yang ngegas, yang ngegasnya apa yang megangin kakinya di sebelah-sebelahnya? Megangin kaki ya lah. Kalau ngegas mah kan gak ada tenaganya, cuma neken doang kan. Kita narik. Nggak, biar tahu posisi lo nih. Apa gitu. Profiling. Direka ulang ya berarti. Iya. Jadi SMA itu ada AC sekarang tuh andil angkatan gua Bang. 2004, 5, 2003. Sebelumnya nggak ada AC? Nggak ada, kering kerontan. Termasuk ruangan auditorium tuh yang kemarin sempat biasa buat milih ketua alumni IK28 itu. Itu biasanya dulu itu nggak ada AC-nya. Sekarang tuh ada AC-nya. Itu angkatan gue yang menginisiasi 2004, 2003, 4 sama 5. Jadi sampai sekarang masih hidup tuh AC, termasuk juga di masjid. Jadi itu AC dari zaman dulu? Zaman dulu tuh AC. Belum diganti? Nah, gue nggak tahu kalau belum diganti apa enggak. Tapi yang jelas tuh andilnya waktu itu diinisiasi sama angkatan gue tuh AC-nya. Dulu lo Rohis juga? Rohis. Tapi semenjak kan Rohis tuh mau masuk kan ada LDKS. Diksar. Pendidikan dasar, Rohis ke sana. Gue pertama kalinya itu Bang sholat tahajud. Terus Karena diwajibin kan tengah malam digedor-gedorin semuanya, suruh bangun semuanya, sholat tahajud. Gue nggak tahu nih sholat apa tengah malam. Belum tahu. Digelarin karpet di tengah rumput kan, outdoor kan. Imamnya gue tahu, imamnya tuh namanya Ali Abdullah. Sekarang Kabid Komunikasi IK28. Itu hafiz Quran dia. Sholat kan. Gue nggak tahu ujungnya sampai mana, gue juga nggak tahu dia baca apa kan. Tangan gue menggigil begini kan, doa kagak nyumpain imamnya iya. Ya lo gimana bayangin Bang, di puncak jam 2 pagi Bang, bukan di Diksar ya? Bukan di puncak, bukan di Mabit ya? Iya, malam 2 pagi outdoor 2 rakaat, gue pikir kelar nih kan penderitaan kan, masuk ke kamar lagi tidur kan. Ternyata ganti imam, kalah Liga Inggris, ganti imam. Imamnya ketua juga, hafiz juga. Ganti imam tuh gimana? 2 rakaat kan ganti salam, ganti lagi. Ganti imam. Sholatnya bukan 2 rakaat ya? Iya, bukan 2 rakaat, 4 apa 8 gitu. 4 apa 22 gitu pokoknya. Tapi juga panjang juga bacaannya. Wah kacau nih kalau masuk Rohis begini nih bisa. Nggak jadi? Nggak jadi. Tambah beriman kagak masuk angin nih begini kan. Terus tetap main sih tapi gak sering-sering main kan karena iman masih pas-pasan juga kan. Itu makin rumit ya sekarang. Makin gede nih kan makin rumit hidup. Gue pengen banget sih, gue salah satu orang yang pengennya tuh balik ke masa lalu gitu. Orang kan gue lihat ada 2 tipe nih, takut akan masa lalu sama takut akan masa depan gitu. Ada 2 jenis lah kalau ngeliat. Jadi yang orang psikologi banget ya, serius. Tolong siapin pulpen sama kertas karena sisi seriusnya seorang Seto ini keluar. Kalau takut masa lalu biasanya masa lalunya bermasalah lah, ada trauma lah atau nggak bahagia atau apa. Jadi dia jalanin masa depan, dia malah mau masa depan yang lebih
baik, ceria, seru, fun gitu kan. Nah kalau gue lebih takut masa depan karena masa depan belum pasti, nggak tahu apa yang terjadi, bisa standar orang overthinking lah. Sedangkan masa lalu tuh gue suka banget gitu, dimana segalanya lebih sederhana dan less beban lah, nggak begitu banyak beban. Makanya gue tuh kalau gue dulu waktu kecil di Senen nih, kalau gue lagi pas lewat daerah Senen gitu, pasti gue muterin zaman gue di bawah 5 tahun. Kalau gue ke Pasar Minggu tuh 28 gue liatin tuh something banget tuh. Wah ini sekolah gue dulu nih. Gue suka banget yang nostalgia zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya pengen nggak sih balik zaman dulu, gue sangat pengen gitu. Pengen. Buka ketemu mantan lagi kagak kan? Ya itu dikit tadi. Gitu. Nah, makanya sampai gue bikin podcast juga, Selectapod kan. Selectapod ini mesti di subscribe Ya. Selectapod. Syuting udah banyak, yang diupload baru beberapa. Sabar. Ya karena isinya tentang nostalgia, ngobrolin zaman dulu lah, HP zaman dulu. Gimana tontonan di TV tuh begitu berharganya. Sekarang kan we take everything for granted gitu ya. Dulu kan kelewatan nonton Airwolf gitu, udah lewat. Nggak bisa nonton, lu nggak bisa ngambek sama orang tua kita tuh gara-gara dibangun apa dilewatin. Sekali kelewatan Sensei ya udah, lu nggak ada cara di dunia ini bisa nonton episode itu lagi gitu. Nggak ada, gimana caranya? Video juga belum tentu ada episode itu. Dan besok ketika ketemu sama temen kita kayak orang dongo ya, ngomong cerita. Jadi nggak bisa ngobrol dengan itu. Sesimpel itulah maksudnya, sesimpel itu dunia tuh. Jadi berarti semakin canggih itu bukan berarti semakin nikmat juga ya, enakan semakin jadul ya, lebih sebenarnya lebih nikmat dan lebih mudah, cuman kita jadi lebih nggak menghargai gitu. Penghargaan kita tuh jadi lebih ya udahlah ntar aja, ya udahlah nonton di YouTube, ya udahlah ini bisa ini. Sekarang kita kalau mau dengerin lagu apa aja di Spotify bro, lu bayangin nggak sih itu betapa hebatnya tuh nonton, tapi jadi take it for granted di itu. Dulu kan kita kalau beli kaset tuh di Setara harus ada usaha dulu, tabung, ada bukunya tuh baunya gitu. Bau kaset baru, ada teksnya. Sekarang segala macam udah tersedia gitu, jadi penghargaan kita kurang gitu. Sekarang dapat WA dari kekasih biasa aja, dulu pakai surat. Ya sekarang kan banyak dating apps, gampang. Dulu kan kita ada surat tulisan aja yang ngasih gitu tuh. Udah bunga banget gitu. Karena kita sangat menghargain gitu. Sekarang udah buat pacar tinggal pakai dating apps apa, tinggal pilih, bisa apapun lah segala macam itu salah. Berarti itu bisa konsekuensinya karena dapetinnya gampang jadi nggak dijaga hubungannya. Jadi serius lagi. Jadi curcol. Oke gitu bro. Jadi udah tahu belum bang soal IKA 28 ya, alumni 28? Udah tahu. Ya, Ikatan Keluarga Alumni 28. Ya. Apa sih bang bayangan abang atau harapan abang kalau dengan adanya sebuah ikatan alumni itu bisa melakukan apa dan manfaatnya atau apa sih bang? Kalau gue sih justru nggak ini ya, yang untuk yang serius-serius dalamnya gue serahin ke lo ya. Gue justru ini aja mau give us a reason dan juga fasilitas untuk bisa sejenak melepas kepenatan hidup sekarang dan jadi anak zaman dulu. Sesimpel itu aja bro. Fun aja, nggak mikirin. Kalau lo kan which sangat gue respect ya, bisa ngebantu alumni, bisa mustahil lapar, mustabil miskin gitu. Gue sangat mendukung, cuman itu kayak lebih cocok dulu gitu. Kalau gue lebih mindsetnya ya bisa ngumpul lagi lah, lebih ada seru-seruan lagi, ada fasilitas. Bagi gue udah cukup gitu untuk bisa lepas sekarang, balik ke zaman dulu, asal jangan CLBK ya. Itu bahaya juga loh bro. Tapi banyak banget CLBK. Sesimpel itu ya kalau gue nggak yang pusing. Kalau misalnya bisa lebih dari itu sangat-sangat baik. Seperti itu bro. Ini kita juga sedang berikhtiar juga di periode ini. Kita pengen bikin reuni akbar juga bang. Jadi untuk pertama kalinya SMA favorit bernama SMA 28 dibanding SMA favorit di tanah air khususnya itu bisa bikin reuni akbar. Mudah-mudahan terkabul di periode ini. Akan jadi pertama kalinya. Kan kita 28 pertama SMA unggulan yang angkanya 2 digit, 28. Oh gitu. Di Indonesia semua 1 digit semua. SMA 1, SMA 3, SMA 5, 8. Emang itu unggulan? Kenapa? Emang itu unggulan? 1, 3 gitu? Di masing-masing kota biasanya kan angkanya 1, SMA 3, SMA 5. Kita doang 2 digit nih, 28.
Nah kita belum pernah bikin reuni akbar. Nah ini dapat ide baru nih, gimana caranya mereka ini alumni diajak buat flashback ke masa lalu bang ya. Ini jadi karena kebetulan juga kita mau ketemu sama IO-nya juga, jadi sambil coret-coret konsepnya. Jadi mungkin sama Bang Seto bisa jadi penggagas acaranya juga nih. Ini menarik banget ya. Siap. Karena memang kalau bicara soal teknologi pakai lampu-lampu segala macam itu malah orang udah biasa mungkin. Gimana cara pakai baju seragam lagi kan. Ketemu sama temennya dan mesti datang bang. Iya kemarin kapan belum tahu ya. Paling cepet 2024. Oke. Setelah pemilu biar aman dulu kan. Takutnya kalau sebelum pemilu datang pikir ada nggak pakai seragam sekolah bang, pakai seragam partai bang, kuning merah putih ya kan. Bagus. Soalnya partai lo nggak ada kan. Apa partai umat tadi kan bilang. Partai gue. Itu tentang keseruan dan ini antar dekade bagus juga ya, bro. Apa maksudnya pop culture antar dekade gitu. Maksudnya yang di 80-an kan ini kan akbar berarti semua ya. Semua 80-an tuh gimana sih, 90-an gimana, 2000-an gimana, 2010 gimana sih? Ya 80-an emang ada 70, ada 60. Iya, makanya dari 60-an, dari 70-an, 80-an itu kan pasti yang seru dan hype di zaman mereka tuh beda-beda gitu. Iya. Nah, sekarang yang paling banyak gaya kan anak 90s nih. Ya termasuk lu juga, kita juga nih. Angkatan 90-an nih yang lagi naik nih. Iya. Paling ngerasa gimana gitu. Jadi harus datang nih bang besok memeriahkan. Insya Allah. Tapi kita perlu konsep buat mengumpulkan orang, jadi termasuk lewat berbagai kanal kita bikin program. Duitnya ada duit. Hah? Duit ada. Gue bukan mau ngasih, nanya doang ya. Tinggal kita blasting alumni yang kerja di bank kan, kunci berangkasnya mereka pegang. Kalau ada niat pasti ada jalan. Insya Allah. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Jadi selama kita niatnya buat mengumpulkan orang-orang baik ya pasti ada jalan. Gold sponsornya kan Trigana Air kan. Iya. Di bawah gini. Kasih semuanya abang, kakak, brother, sister yang udah nyaksikan. Kalau kata Bang Seto tadi pasti namanya tampil pasti jelek. Jadi jangan harap bagus. Karena awalnya jelek dulu dan seterusnya jelek lagi. Mulai lucu sih Ares. Dan seterusnya kita undang yang jelek-jelek lagi buat tampil ke sini. Ini hostnya dadakan, mudah-mudahan nggak gua terus bang. Jadi ketua umum itu biasanya kayak ketua kelas ya. Bukan orang terbaik tapi orang yang tumbal. Betul. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngundang. Kalau teman-teman punya rekomendasi yang diundang ke sini narasumber, kita punya banyak alumni keren segala macam, kita punya banyak alumni baik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Makasih Bang Seto udah berkenan hadir ke sini, ilmunya, tawanya dan motivasinya bahwa orang iseng itu pasti masih punya rezeki. Pasti masih punya ajaran walaupun iseng ya. Pesan terakhir buat teman-teman bang sebelum tutup. Pesan terakhir ya. Aduh, lu tuh jangan suka nembak gini, nggak baik, lu nggak sopan nih. Pesan terakhir ini, kebanyakan masa depan itu seperti yang kita gambarkan. Jadi semakin lo takut, semakin mungkin itu akan kejadian. Mendingan pikir positif aja, karena pikir positif itu gratis. Kalau kejadian yang akan terjadi, ya udah akan jadi aja. Memikirkan akan kejadian buruk itu nggak ngebantu lo banyak untuk terhindar dari kejadian itu gitu. Pada takarannya aja. Jadi stay positif lah. Gue tahu itu klise, cuman itu buat diri gue sendiri sebenarnya. Baru gue masuk kaki. Ini buat diri gue sendiri, cuman gue share aja. Karena ditembak sama si kampret ini. Jadi banyak nasihat itu sebenarnya buat diri kita sendiri. Buat diri sendiri, cuman gue share aja ke orang lain. Super sekali. Terima kasih Bang Seto, nasihat yang tidak penting. Aduh, giliran gue serius dibilang gak penting guys. Semoga bisa mengundang banyak alumni nggak penting lah ya, alumni baik yang bisa ngasih motivasi nggak penting. Yang lain yang penting lah. Yang penting nanti semua. Yang nggak penting gue aja juga. Makasih kehadirannya, sampai jumpa di podcast alumni baik yang selanjutnya. Pamit undur diri. Selamat apa enak ya?
Selamat malam. Selamat Siang, sore, dan malam. sekian Selamat bahagia. pagi, siang, sore dan malam. Selamat bahagia buat semuanya dan sampai ketemu lagi. Yo.